Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Ratu pergi ke kediaman raja. Ia melihat sebuah tandu yang bagus. Kasim berkata kalau tandu itu untuk Ratu. Ratu tampak gembira. Tetapi kegembiraan Ratu langsung hilang saat melihat Hyun Jisoo. Jisoo menyinggung bahwa ia pernah bertemu seseorang yang pernah menjadi dayang istana. Lalu ia bertanya apakah ada insiden keracunan di istana. Menurut dayang itu, Sukjong langsung tertawa dan berkata, "Oh, ini soal kejadian saat kau sakit gara-gara beras yang sudah basi itu." Ratu tertegun, tetapi raja menatapnya tajam. Ratu pun mengiyakan. Sukjong menambahkan kalau rumor selalu dibesar-besarkan. Jisoo meminta maaf karena terlalu ingin tahu. Setelah itu, Ratu memanggil Jisoo. Ia ingin agar Jisoo tidak mendekati raja. Jisoo memarahi Okjung. Apa Anda sangat menginginkan kursi ini sampai melakukan permainan dan mempertaruhkan nyawa Anda? Jisoo menambahkan bahwa raja adalah orang yang menakutkan. Bagaimana kalau ia sengaja membiarkan insiden ini dan akan mengungkapnya nanti? Ratu tidak percaya dan menyuruh Jisoo untuk tidak mendekati raja lagi. Ratu melihat para dayang sedang bergosip tentang dirinya. Ia melihat raja lewat. Tiba-tiba ada dua orang dayang yang menjatuhkan diri di depan raja. Lalu ia meminta ampun. Raja pun pergi dan sedikit melirik. Ratu melihat dayang itu dan marah. Malamnya terjadi penculikan para dayang. Ratu melihat mereka dengan dingin. Ratu meminta semua orang meminum obat infertil. Dayang itu meminta ampun, tetapi Ratu memaksa mereka meminumnya. Tiba-tiba ia ingat masa lalunya saat Ibu Suri memaksanya meminum obat infertil. Ratu tersadar dan berteriak, "Berhenti, hentikan semuanya." Lalu ia pergi meninggalkan mereka. Para dayang pun merasa lega. Menteri Kim membawa Jisoo menemui In Hyun. Jisoo berkata kalau ia akan mendukung In Hyun untuk kembali ke istana. In Hyun bertanya apa rencananya. Jisoo menjawab kalau mereka harus memenangkan hati rakyat. Raja merasa Pantai Selatan tidak kompeten. Mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan benar. Sukjong memanggil Menteri Kim. Ia mengeluh soal pekerjaan Pantai Selatan. Menteri Kim yang sudah tidak menjabat melihat kesempatan. Raja pergi berjalan-jalan di pasar. Ia mendengar anak-anak menyanyikan lagu. Ia yang penasaran menanyakan artinya kepada pemilik kedai. Bibi itu bercerita kalau itu adalah lagu tentang ratu. Raja sedang terpengaruh dengan Ratu Jang yang jahat dan membuang istrinya. Tetapi raja pasti akan kembali lagi kepada Ratu Min nanti. Hyunmoo mengajak raja untuk kembali ke istana. Jisoo menemui In Hyun. In Hyun menyukai rencananya. Ia bertanya apa rencana selanjutnya. Jisoo ingin melawan musuh dengan musuh lainnya. In Hyun mengerti maksudnya melawan Ratu Jang dengan menggunakan selir lainnya. Dayang Choi masuk dan mengenali Jisoo. Ratu terkejut. "Apa kau mengenal Tuan Jin?" Jisoo tersenyum. Raja mengunjungi Ratu. Ratu terlihat resah. "Yang mulia, apa saya melakukan kesalahan?" Raja berkata kepada Ratu agar ia bisa menaklukkan hati rakyat. Tidak seorang pun berhasil pada awalnya. Aku pun begitu, tetapi
Kalau kesalahan terulang 2 kali, itu bukan kesalahan, tetapi kejahatan. Kim Man-gi dan Jisoo menemui Min Yo-jung. Mereka sedang membicarakan raja. Tuan Min menyarankan untuk memberi bunga kepada raja. Jisoo tersenyum. Ada bunga yang sedang saya pikirkan. Sukjong berjalan-jalan di istana. Ia melihat kamar istimewa dan heran karena lampunya menyala. Ia pun masuk ke sana. Dayang Choi ada di dalam dan sedang mengatur meja. Ia menanyainya, "Apa yang kau lakukan?" Dayang Choi menjelaskan kalau ini adalah hari ulang tahun ratu yang diturunkan. Sukjong duduk dan meminta Dayang Choi untuk duduk. Ia bertanya, kapan ia masuk istana. Dayang Choi menjawab kalau ia bukanlah dayang resmi. Ia hanya membantu di bagian jahit dan cuci. Sukjong bertanya, "Pasti pekerjaanmu melelahkan." Dayang Choi menjawab kalau ia bahkan ingin lari dari pekerjaannya. Sukjong bertanya pekerjaan apa yang ia inginkan. Dayang Choi menatap raja, "Saya ingin melayani yang mulia raja." Sukjong menyingkirkan meja dan Dayang Choi tersenyum. Lampu di kamar itu pun padam. Sukjong berjalan masuk ke kamar ratu dan mengamati Okjung. Ia tampak sedih, lalu ia pergi. Ratu merasakan sesuatu, ia pun terbangun. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Paginya, Dayang Choi bangun dan mendapat selimut emas. Selimut emas adalah tanda bahwa raja sudah tidur dengannya. Dayang Choi tersenyum. Dayang menyampaikan berita mengejutkan ini. Ratu yang mendengarnya syok dan marah. "Bawa perempuan itu ke sini." Dayang Choi menghadap In Hyun. In Hyun memberinya selamat. Dayang Choi tampak resah dan mengaku, sebenarnya setelah ia meniup lilin, raja mulai mendekat. Ia senang dan menunggunya. Tiba-tiba raja berhenti dan tertawa. "Sampai di sini saja." Ia duduk dan berkata, "Kalau ini sudah lebih dari cukup." Dayang Choi kelihatan bingung. Raja menjawab, "Kau bilang pekerjaanmu melelahkan. Kau akan menjadi selir dan tidak perlu bekerja lagi." Lalu ia pergi. Dayang menemui Dayang Choi. Ia diseret dan dilempar ke depan ratu. Ratu marah dan memukuli Dayang Choi dengan kayu sampai berdarah. Dayang Choi berteriak kesakitan. Okjung mengingat kata-kata ratu bahwa raja bukanlah seorang pria, tetapi dia adalah seorang raja. Tiba-tiba raja datang. Ratu pun terkejut. Dayang Choi tersenyum. Sukjong menatap Okjung. "Apa kau adalah orang yang seperti ini saat aku tidak melihatmu?" Ratu menangis dan berusaha membela diri. Dayang Choi berteriak, "Yang mulia, ambil saja nyawa saya." Okjung tidak percaya melihatnya. Apa yang dulu ia pernah lakukan di depan Ibu Suri, sekarang ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Raja tampak marah.